Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 MIPA dan IPS. Kita bertemu lagi dengan Ibu ya, masih dengan Ibu di mata pelajaran PKWU. Nah, video ini masih lanjutan dari video-video yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita membahas tentang kain, membahas mengenai ragam hias. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang material tekstil, pewarnaan dan juga teknik pembuatan tekstil itu sendiri ya. Bentar, seperti biasa kita share screen dulu. Nah, ini dia materinya ya. Nah, ini dia materinya, masih ada di bab 1 kerajinan bersama Ibu dan juga Ibu Erni Ernawati. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama. Jadi di video kali ini tuh kita akan membahas mengenai material tekstil, bahan pewarna ya, dan juga aksesoris. Jadi ada 3 tema yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini ya, jadi di bagian ini. Nah, kerajinan tekstil ini kan terbagi pada 3, ada material dasar atau material tekstil itunya sendiri, kemudian ada juga pewarna, ada juga aksesoris. Nah, di material dasar tekstil itu terbagi pada 2, ada serat alami, ada serat sintetis. Nah, serat alami itu ya memang serat yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, sedangkan serat sintetis itu adalah serat buatan ya. Pewarnanya juga sama, itu ada pewarna alami atau pewarna sintetis. Jadi pewarna alami itu ya pewarna yang biasanya terbuat dari tumbuh-tumbuhan gitu, yang dapat menghasilkan warna dan bisa digunakan untuk tekstil ya. Kemudian sintetis itu biasanya terbuat dari ter ataupun dari arang. Yang berikutnya kalau aksesoris juga sama, ada aksesoris alami, ada juga aksesoris sintetis. Nah, kalau aksesoris alami itu contohnya seperti batu, kerang, apalagi ya? Ya kebanyakan batu, kerang, tulang hewan seperti itu ya, atau gigi hewan, itu bisa digunakan untuk aksesoris tekstil tradisional biasanya. Nah, kalau untuk aksesoris tekstil sintetis itu biasanya gesper, kancing, slating ya. Itu aksesoris sintetis. Biasanya aksesoris sintetis ini lebih banyak ya jenisnya. Nah, material dasar tekstil itu kan terbagi lagi bawahnya ya, ada serat semi sintetis, ada juga serat campuran. Kalau serat semi sintetis itu contohnya seperti kain rayon ya, itu serat semi sintetis. Kalau serat campuran ya campuran dari serat alami dan serat sintetis. Jadi serat alami dan serat sintetis ini kan masing-masing mempunyai kelemahan. Nah, dengan dibuatnya kain dengan serat campuran itu dapat menutupi kelemahan yang ada di serat alami ataupun serat sintetis, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas materi yang pertama, yaitu mengenai material tekstil yang tadi, yang serat ya. Jadi serat itu apa? Nah, serat itu kan contohnya itu benang ya, benang yang dapat digunakan untuk menjadi kain. Itu dia inti dari serat gitu. Nah, serat ini kan tadi terbagi pada 2, ada serat alami, ada juga serat sintetis. Kita akan bahas yang alami dulu ya. Jadi serat alami atau serat organik nama lainnya, diantaranya itu adalah kapas, batang rami, nanas, batang pisang, wol, dan sutra. Nah, itu termasuk kepada serat organik. Jadi yang asalnya itu dari hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan serat ya, menghasilkan serat yang bentuknya benang-benang tipis seperti itu. Kemudian yang berikutnya, serat alami lainnya adalah serat logam seperti benang emas dan perak. Nah, ini biasanya serat alami seperti ini yang biasa digunakan di kain tenun. Jadi kalau kain tenun itu kan suka ada warna-warna emas ataupun warna perak ya. Nah, itu menggunakan serat ini yang terbuat dari logam, yaitu benang emas dan perak seperti itu. Nah, keunggulan dari serat alami ini atau serat organik, kalau serat alami itu biasanya lebih mudah menyerap keringat ya, sehingga nyaman untuk digunakan gitu, lebih mudah menyerap keringat. Tetapi kekurangannya itu mudah kusut ya. Jadi mudah kusut serat alami ini. Kemudian juga jika disimpannya di tempat yang lembab ataupun kurang baik penyimpanannya, itu
akan mudah berjamur serat organik atau serat alami ini. Jadi ada tata cara khusus untuk pencucian kain serat alami ini, seperti itu ya. Kemudian juga ada serat sintetis yang berasal dari polyester, yaitu nilon, akrilik, dan spandek. Nah, kalau serat sintetis ini kan serat buatan. Nah, kalau serat buatan itu biasanya lebih kuat ya, tidak mudah berjamur, kemudian tidak mudah kusut juga. Tetapi ya tadi kelemahannya itu kurang nyaman digunakan karena tidak mudah menyerap keringat ya. Jadi tidak menyerap keringat biasanya. Kalau serat alami kan tadi mudah untuk menyerap keringat dan dingin ya, jadi enak untuk dipakai seperti itu. Nah, kalau serat semi sintetis adalah serat rayon yang terbuat dari polimer berbahan organik. Jadi itu masih memiliki sifat dari serat alami. Kain rayon ini mudah kusut dan juga menyerap keringat, tetapi kain rayon ini cukup kuat ya, tidak mudah berjamur seperti itu. Karena terbuatnya dari polimer yang berbahan organik. Nah, yang terakhir yang tadi Ibu sebutkan ada serat campuran organik dan sintetis. Tadi kan kelemahan dari serat organik itu adalah mudah kusut dan juga bisa berjamur ya kalau penyimpanannya tidak baik. Nah, kalau kalau kekurangan dari serat sintetis itu kan tadi tidak menyerap keringat. Nah, berarti serat campuran ini adalah serat yang memiliki dua keunggulan, yaitu keunggulannya adalah mudah menyerap keringat dan juga kuat dan tidak mudah kusut. Jadi memiliki keunggulan dari serat organik dan juga memiliki keunggulan dari serat sintetis seperti itu. Karena itulah muncul istilah serat campuran. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai pewarna. Nah, di sini sudah ada pewarna ya, sudah ada gambar. Nah, apakah ini? Ini adalah biji kesumba. Nah, biji kesumba itu apa? Jadi biji kesumba itu adalah salah satu buah yang dapat digunakan, ya salah satu biji gitu ya, yang dapat digunakan untuk mewarnai kain. Jadi menghasilkan warna merah biji kesumba ini. Nah, jadi pewarna yang dimaksud di sini ada dua jenis ya, ada zat pewarna alam, ada zat pewarna sintetis. Kalau pewarna alam berasal dari tumbuhan atau hewan. Jadi sama seperti serat ya, berasal dari tumbuhan atau hewan. Seperti daun pohon nila, kulit pohon songga tinggi, kayu tegeran, kunyit, teh. Jadi kunyit yang warna ini ya, warna kuning, teh warna coklat, kemudian akar mengkudu itu warna merah. Jadi asalnya itu dari India, kemudian dibawa oleh pedagang ke Indonesia. Jadi orang Indonesia sudah mulai menanam akar mengkudu saat itu untuk mewarnai tekstil ya. Kemudian ada kulit soga jambal, kemudian ada biji kesumba yang ini yang tadi Ibu sebutkan, dan juga ada daun jambu biji. Jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang memang menghasilkan warna yang baik untuk tekstil ya. Tetapi kekurangan dari zat pewarna alami ini adalah warnanya itu tidak sama, tidak merata gitu. Jadi biji kesumba itu kan ada yang merah banget, ada yang merahna cawerangnya bahasa Sundana. Jadi tidak merata gitu warnanya. Jadi sesuai tumbuhannya aja seperti apa warnanya. Seperti itu salah satu kelemahan zat pewarna alami. Tapi kelebihannya adalah zat pewarna alami ini aman atau baik digunakan untuk manusia. Jadi aman untuk alam atau lingkungan sekitar dan aman juga untuk digunakan oleh manusia ya. Kemudian yang berikutnya zat pewarna sintetis. Ada zat pewarna buatan yang dibuat dari ter, arang, batu bara atau minyak bumi. Nah, ini udah kelihatan ya bahan-bahannya juga seperti ini. Tapi zat pewarna yang dibuat dari sintetis ini memiliki warna-warna terang gitu. Kalau ini kan hanya bisa menghasilkan warna-warna yang agak gelap ya. Jadi tergantung si tumbuh-tumbuhan yang digunakan seperti itu istilahnya, dan warnanya nggak sama kan. Tapi kalau zat pewarna sintetis itu warnanya bisa benar-benar sama gitu. Jadi setiap memproduksi pewarna itu bisa sama warnanya. Kemudian warnanya juga lebih bervariasi, lebih terang gitu. Ada warna yang terang juga lebih banyak lah variasinya dibandingkan dengan zat pewarna alami. Tetapi ya tadi kelemahannya itu zat pewarna sintetis itu kurang aman untuk manusia dan juga merusak lingkungan ya. Jadi kurang baik untuk digunakan zat pewarna sintetis ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita maju ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai aksesoris. Nah, di sini kan sudah ada beberapa gambar yang memperlihatkan aksesoris yang biasa digunakan untuk untuk tekstil seperti itu.
Nah, aksesoris berbahan alami pada tekstil tradisional dapat berupa manik-manik yang terbuat dari batu, kerang, atau gigi hewan. Atau bisa juga dari batok kelapa ya. Itu bisa digunakan untuk aksesoris berbahan alami gitu. Contohnya seperti ini kan tekstil modern yang menggunakan aksesoris batu. Kemudian ada juga tekstil tradisional yang menggunakan aksesoris batu dan juga kerang, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kancing yang terbuat dari batok kelapa. Dan ini kancing yang terbuat dari kerang, seperti itu. Jadi banyak variasinya ya kalau untuk aksesoris berbahan alami. Nah, kalau untuk aksesoris sintetis pada tekstil modern itu lebih beragam, jadi lebih banyak lagi kalau aksesoris sintetis. Contohnya seperti kancing, gesper, resleting, dakron. Dakron itu isi boneka ya yang warna putih yang seperti kapas tapi bukan kapas ya, bagi yang tidak tahu dakron, itu dakron. Kemudian ada juga busa pelapis. Nah, ini contohnya kancing yang terbuat dari plastik kalau untuk aksesoris sintetis, dan ini contoh dari gesper yang biasa digunakan pada tekstil ya, pada pakaian modern seperti itu. Nah, yang berikutnya, materi yang berikutnya itu mengenai proses, teknik, dan alat kerajinan tekstil gitu. Jadi cara pembuatannya bagaimana sih, mulai dari benangnya itu berbentuk serat sampai dengan kerajinan tekstil yang dapat digunakan. Jadi ada proses, ada material atau produk, dan ini juga proses ya. Jadi di kanan kiri itu bentuknya proses. Nah, seperti ini. Nah, material atau produknya saat masih menjadi serat atau benang, kemudian dibuat menjadi kain. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu bisa dengan menggunakan teknik tenun gitu. Jadi ditenun dulu si benangnya agar menjadi kain gitu. Nah, biasanya tenun ini menggunakan dua jenis benang, yaitu benang lungsin dan benang plakan ya. Mungkin itu plangkan namanya. Agak susah ya, benang lungsin dan juga benang plangkan. Nah, itu tenun ya. Jadi dibuatnya di sini agar serat-serat tadi dijalin, diikat gitu ya, dan menggunakan teknik tenun sehingga dapat menjadi kain. Nah, jadi sedangkan di sebelah kanannya ini ada proses pewarnaan. Jadi proses pewarnaan ini dapat menggunakan dua cara. Di sini kan ada anak panah yang di sini, ada juga yang di sebelah sini, ada juga yang di akhir gitu ya. Jadi proses pewarnaan yang di sini itu menggunakan teknik ikat celup. Jadi benangnya diwarnai dahulu menjadi berbagai macam warna, baru ditenun seperti itu ya. Itu teknik ikat celup yang umumnya digunakan untuk kain tenun. Tapi kalau misalkan diwarnainya di sini setelah menjadi kain, itu disebutnya adalah teknik rintang warna. Jadi berbeda ya, kalau yang di sini itu teknik ikat celup, kalau di sini teknik rintang warna. Umumnya teknik ikat celup itu diwarnainya dengan berbagai kain sesuai dengan motif atau pola yang diinginkan. Tapi kalau untuk teknik rintang warna itu biasanya diwarnai dengan satu warna dasar saja, misalkan warna putih. Nanti diwarnainya itu dengan menggunakan yang menggunakan batik itu loh. Yang untuk batik ya bisa menggunakan direct print. Bisa menggunakan direct print, jadi bisa dicap, bisa juga yang batik tulis seperti itu ya, itu di sini. Nah, teknik mewarnainya itu disebut dengan teknik rintang warna. Itu kan sudah dibuat motifnya seperti itu, tapi itu kan bentuknya masih kain polos, belum membentuk pakaian atau kerajinan tekstil. Jadi masih kain polos yang sudah ada motifnya. Seperti itu kan, itu masih di sini. Kemudian agar memiliki bentuk, misalkan ingin menjadi pakaian, ingin menjadi celana, misalkan seperti itu harus dijahit. Jadi di sini ada proses jahit dan proses setelah pewarnaan tadi ya, proses jahit. Atau mendekorasinya juga, memasakkan aksesorisnya boleh di sini pada saat sebelum dijahit, itu boleh. Nah, setelah semuanya selesai, sudah dijahit, kemudian barulah jadi kerajinan tekstil. Baru dipasang di sini aksesoris tambahan, misalkan dipasang kancing, dipasang tadi batu-batuan, misalkan dipasang resleting, ini di sini ya. Jadi dekorasinya bisa dilakukan di sini, pada proses menjahitnya bisa juga di akhir, seperti itu. Itu adalah proses teknik dan alat kerajinan tekstil jika digambarkan dalam bentuk bagan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tenun. Tadi kan sudah disampaikan di slide yang sebelumnya. Jadi tenun ini adalah salah satu cara untuk memproses dari serat menjadi kain. Nah, teknik tenun adalah teknik pembuatan kain yang masih tergolong kerajinan. Nah, kenapa kerajinan? Walaupun ini menggunakan alat ya,
karena mengandalkan keterampilan tangan. Kalau misalkan otomatis menggunakan mesin itu tidak bisa disebut dengan kerajinan gitu. Jadi itu udah kain aja biasa. Nah, kain tenun di Indonesia dikerjakan dengan dua teknik, yaitu yang pertama adalah tenun gendong dan juga tenun yang menggunakan bingkai kayu dengan alat bantu tenun. Sebagai alat bantu tenun. Nah, ini adalah contoh dari tenun gendong. Jadi tenun gendong itu diikat ke punggung si penenun ya. Si alatnya itu diikat ke punggung penenun seperti ini. Ini tenun gendong. Biasanya kalau benang lungsinnya terputus itu nanti hasil si kain tenunnya akan menjadi kain panjang gitu. Yang biasa digunakan jika samping gitunya kain panjang. Tapi tenun nusok disampaikan dipakainya seperti itu. Tapi kalau benang lungsinnya tidak terputus itu nanti hasil akhirnya adalah menjadi sarung seperti itu. Kain yang tidak terputus kan. Nah, jadi sketsanya itu seperti ini. Ini alat tenun gendong dengan benang lungsin tidak terputus. Kalau yang ini tidak terputus ya. Nah, kalau ini alat tenun bukan mesin, yang tenun yang menggunakan bingkai kayu. Seperti ini. Nah, walaupun menggunakan bingkai kayu, tapi ini bukan mesin ya. Ini tetap menggunakan tangan gitu. Karena itu disebutnya kerajinan tetap. Yang berikutnya. Nah, ini adalah proses menenun ya. Jadi proses tenun itu yang pertama adalah menyiapkan benang lungsin yang panjangnya sama dengan panjang kain yang diinginkan. Jadi berapa meter. Nah, jika sudah memasang benang lungsin pada cucukan seperti ini, kemudian menyiapkan benang pakan. Nah, ini dia benang pakan. Kalian bisa melihat di gambar ya. Nomor 1 ini adalah benang lungsin, yang ini. Jadi yang kecil-kecil ini, yang bentuknya vertikal, ini adalah benang lungsin. Sedangkan yang besar itu adalah benang pakan yang nomor 2 nih, yang warna ungu ya. Ini adalah benang pakan yang bentuknya besar gitu. Jadi benang lungsinnya yang kecil dan ini benang pakan. Jadi dijalin ya, ditenun seperti ini gitu sehingga menjadi kain. Kemudian yang berikutnya menyiapkan benang pakan. Kemudian penenunan dilakukan dengan memasukkan benang pakan ke antara benang-benang lungsin. Nah, ini yang dimaksud. Jadi memasukkan benang pakan yang ini ke antara benang-benang lungsin, sama kayak menganyam ya. Di SD kalian pasti pernah mencoba menganyam. Kalau ibu dulu kerajinan di SD itu menganyam ya. Menganyam itu kan dimasuk-masukin satu-satu. Nah, benang yang dimasukinnya itu disebutnya benang pakan. Nah, yang berikutnya masuk ke teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan seperti yang ibu katakan tadi ada 2, yaitu ada teknik rintang warna dan teknik kacelup. Teknik rintang warna adalah teknik pewarnaan kain di Indonesia memanfaatkan proses celup dengan rintang warna seperti teknik batik dan teknik pada kain sasirangan khas Banjar. Yang tadi ibu katakan, jadi si kainnya dicelupnya, dibuatnya dengan satu warna, misalkan warna dasar ya, warna putih, kemudian baru nanti digambar setelah menjadi kain. Kalau teknik ikat celup itu kebalikannya, jadi si serat benangnya itu diwarnai dahulu baru dijalin sesuai dengan motif yang diinginkan. Jadi ada banyak warnanya kalau teknik kacelup. Jadi dicelup sesuai motifnya. Itu teknik pewarnaan pada kain tenun adalah teknik kacelup ya. Jadi kalau teknik rintang warna untuk batik, sedangkan teknik ikat celup itu untuk kain tenun. Yang berikutnya kita akan membahas cara pembuatan atau cara teknik ikat celup ya. Jadi bagaimana cara mewarnai benang menggunakan teknik ikat celup. Yang pertama adalah menempatkan benang pakan atau lungsin pada pelangkan. Pada pelangkan, jadi digantungkan gitunya. Menempatkan pada pelangkan, kemudian menggambarkan pola motif pada benang yang sudah terpasang pada pelangkan. Jadi kan tenun itu ada motifnya. Nah, ingin seperti apa? Nanti diwarnainya sesuai dengan motif yang diinginkan. Kemudian mengikat bagian benang sesuai dengan motif yang diinginkan. Kemudian ikatan benang yang kuat, tebal, dan rapi akan dapat menghalangi warna dengan baik. Jadi nanti dicelup ke tong gede ya, ke tong gede gitu. Si benang-benangannya dicelup sesuai dengan warna yang diinginkan. Benang yang sudah diikat dicelup dengan warna-warna sesuai rancangan. Yang tadi ya, yang motifnya pengen warna apa gitu. Kemudian benang yang sudah diwarnai lalu dikeringkan, dijemur tuh kayak gini. Dijemur. Setelah kering, benang lungsin dipasang pada alat tenun, sedangkan benang pakan dipasang pada kelenting. Jadi dipasang pada alat tenun yang tadi ya, yang alat tenun gendong contohnya yang ini. Jadi benang lungsinnya dipasang pada alat tenun, sedangkan ini yang dipegang sama ibu ini adalah benang pakannya.
Nah, yang panjang ini disebutnya kelenting. Kalau ini dipasang pada pelangkan, yang tadi ini namanya pelangkan, yang kayu-kayu yang panjang ini khusus untuk benang lungsin. Kalau ini benang pakan ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia, ini adalah contoh kelenting ya, kelenting yang belum dipasang benang tuh, seperti ini kelenting. Lanjut, sekarang kita ke teknik batik. Jadi teknik batik untuk teknik rintang warna yang tadi ya. Jadi kalau rintang warna kan nanti kainnya tuh putih polos gitu sebelum diwarnai batik kayak gini ya, sebelum digambar gitu batik tulis. Nah, untuk membuat batik itu teknik batiknya yang pertama adalah membuat sketsa motif batik pada kain polos. Jadi digambar dulu si kainnya, jadi motifnya ingin seperti apa. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan seperti malam. Tahu malam ya, bentuknya itu yang mirip seperti lilin. Malam itu lilin ya. Seperti malam. Kemudian canting itu yang ini ya. Tuh, ada berbagai jenis canting di sini, aneka canting. Kemudian kompor batik dan cat warna alami, berikut fasilitas mendukung lainnya. Nah, kalau ini canting, kalau ini direct print yang Ibu sebut tadi ya, atau cap batik gitu. Jadi bisa menggunakan dua cara, bisa ditulis seperti ini, batik tulis, bisa juga menggunakan cap batik gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, memanaskan malam pada kompor batik sampai dengan 60 derajat Celcius. Nah, setelah itu dengan menggunakan canting untuk batik tulis atau cap aluminium untuk batik cap, ini cap aluminium, ini canting, mengambil malam dan menutup pola motif pada kain sesuai sketsa yang telah ditentukan. Tadi kan udah digambar tuh sketsanya, nanti ditutup sama malam yang sudah dicampur dengan pewarna tadi. Kemudian menentukan warna celup, kemudian mencelup kain batik sesuai dengan warna yang telah ditentukan. Kemudian melorot atau melepaskan malam dengan cara merebus kain pada air mendidih, dibilah dan diangin-angin. Jadi setelah ditutupi motifnya pakai malam, kemudian dicelup pada warna yang diinginkan, baru melakukan teknik melorot. Nah, ini dia teknik melorot ya. Jadi dicelup pada air panas gitu. Dicelup pada air panas. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk menghilangkan malam atau lilin yang tadi, sehingga membentuk motif pada kain batiknya. Seperti itu ya. Nah, itu dia materi di pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan bagi yang belum menonton video yang sebelumnya silahkan tonton dulu agar bersambung ya materinya, tidak bingung seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.